sakit, sehat, dihina, dipuji, ujian. Semuanya ujian. Semuanya ujian. Itu dalilnya Al-Anbiya ayat 35. Kita lagi nunggu mati, di hidup ini ujian sepenuhnya dan nanti dipertanggungjawabkan. Itu rumusnya hidup ini. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang sukses di dunia ini namanya hayatan thayyibah. An-Nahl 97. Kuncinya dua, iman dan amal soleh. Itu kalau mau sukses. Siapa di Indonesia yang sekarang ujiannya lagi berat-beratnya? Pak Prabowo dan gimana nyebutnya kalau wakil presiden D atau Pak kan presiden AD ya kan, dan kita punya presiden. Nah itulah ya, ini adalah ujian bukan hanya buat beliau tapi buat jamaah juga ya. Ujian, semuanya ujian, dan ujian yang paling berat itu adalah yang paling mudah membuat kita lupa kepada Allah. Jadi kalau mau tahu ujian ringan beratnya itu adalah mana yang paling mudah bikin lupa ke Allah dan mana yang paling dekat dengan nafsu, itu ujian yang berat. Coba naik pesawat, mulus, lancar, apa yang dilakukan penumpang? Tidur, lihat video, dengar musik, ngemil. Jarang yang ngaji, walaupun umroh. Mau ke Mekah nih Pak, saya juga suka rada keliling ke belakang. Ya itulah hasil penelitian sementara. Tidur, nonton video, ngemil, ada yang ngaji sedikit. Tapi ketika turbulence, goncangan, semuanya kompak. Ya Allah, begitu. Zikir, termasuk yang jarang zikir. Bahkan ada gereja terbakar itu di YouTube. Ternyata sebagian jamaahnya Allahu Akbar. Salah, itu Tuhan kami ya. Dia teriak Allahu Akbar. Lihat enggak? Enggak, ya enggak apa-apa, enggak wajib kok. Jadi, mana yang Allah sukai? Lagi naik pesawat, zikir atau selain itu? Zikir. Nah, ternyata kenyamanan itu lebih mudah membuat lupa. Benar? Begal. Mana yang lebih banyak jadi begal? Yang sehat atau begal sakit? Begal sakit, kapan ngebegalnya? Udah encok, ya kan? Asam urat, kunang-kunang, migrain, gak bisa ngebegal. Yang sehat itu lebih banyak berbuat maksiat dibanding yang sakit. Benarkah? Halo? So, korupsi. Mana yang lebih memungkinkan korupsi? Rakyat yang tidak punya kekuasaan atau yang punya kekuasaan? Nah, kita sering menganggap datangnya harta, kemudahan, jabatan, kedudukan, popularitas itu dianggap sukses. Salah. Itu ujian yang besar. Kita sering syukuran suami dapat jabatan. Padahal jabatan itu yang membuat dia punya gelang kembar yang bersambung apa? Borgol. Ini serius, punya anak terkenal, syukuran. Padahal terkenal itu ujian lebih berat daripada tidak dikenal.
nih sekali kita bicara di medsos, melesat kemana-mana, ditiru, gimana kita memikul dosanya. Berbahagialah yang medsos followernya cuma dirinya sendiri. Ya, makin banyak followers, kalau tidak hati-hati, ngejengkang di akhirat nanti. Dunia mampir sebentar, Pak. Semua jabatan pasti berakhir. Saya ceramah di sini udah berapa lama ya? Pak, mana yang ngundang teh? Jangan-jangan udahan. Ini remaja waktu ngundang saya kan. Ada 10 tahun lebih ya. Dulu wajahnya lucu-lucu. Sekarang bijaksana. Sudah mulai keputihan ya kan. Sudah banyak meninggalkan dunia hitam. Sudah mulai putih. Yang dulu punya jabatan pensiun. Berakhir semua jabatan. Yang badannya otot kawat balung besi leher beton. Lihat saja lama-lama ya. Mungkin dulu tongkat komando di sini. Lama-lama di sini bukan jelek, tapi itulah hidup. Kita diambil oleh Allah. Jabatan, kekuatan, kekuasaan. Nanti satu lagi, dicabut nyawanya. Nggak bisa lari, nggak bisa menolak. Sekejap aja, sedetik kita lari, tidak bisa. Ini kita lagi nunggu nih. Kemarin masih di kantor dihormat-hormat. Nah sekarang sudah mulai jarang yang hormat-hormat ya. Di sini mulai lama-lama mau take off itu berat. Nah itu sudah mulai sepuh. Lama-lama giliran innalillahi itu bapak yang biasa di baris ini nih. Nah, nanti giliran. Benar begitu. Saya tinggal di KPAD komplek militer dulu. Jadi melihat dengan mata kepala sendiri, letnan, kapten, mayor, waduh lagi letnan kolonel tuh lagi gagah-gagahnya ya. Kolonel mulai lama-lama jenkol, jenderal kolot ya. Lama-lama ya sama. Makin penuh masjid tuh. Dulunya kurang makmur. Ternyata pensiun itu menyolehkan. Serius Pak. Lama-lama udah pada ke masjid juga pada nggak ada. Meninggal giliran. Selesai itu Pak. Tinggal satu lagi. Tuntutan di akhirat. Demi Allah itu ada. Kita sering iri lihat orang lain. Duh itu mobilnya bagus. Padahal mobil itu yang bisa membuat dia ngejongkeng di akhirat. Oh saya pengen jabatan itu. Padahal jabatan itu yang membuat dia nyungsep di akhirat. Nggak usah iri. Bapak nggak usah pengen jadi presiden. Siapa yang nyalonin? Udah, kita kalau sadar dengan Al-Anbiya 35 ini, sukses itu masuk surga. Nah, sebetulnya di akhirat itu ada surga dan ada neraka. Kalau nyebut surga, pengen tapi kayaknya aduh rada kurang pede ya. Ada amalan yang membuat kita tidak tersentuh api neraka. Ini judulnya. Saya bacakan hadisnya ya. Apa-apa ini. Judulnya ini saja. Halo. Nah, ini adalah empat ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah telah bersabda, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar. Maukah kamu aku tunjukkan
orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Pokoknya neraka itu haram baginya. Oh, masuk surga nih ya. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu mereka menjawab, tentu ya Rasul. Lalu qala, Rasulullah bersabda, kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Ada 4 cirinya. 1, hayyin. 2, layyin. 3, qarib. 4, sahal. Kalau di pesantren disingkat namanya hala kosam. Hayyin, layyin, qarib, sahal. Ayo kita coba sekarang buka satu-satu. Apa itu hayyin? Hayyin itu dari hayana, lembut, tenang, sangat tenang ya. Yang disebut hayyin itu adalah hmm, orang yang betul-betul secara makna itu menjadi mudah, ringan, tidak sulit, tidak ribet, hati yang betul-betul tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Orang yang hayyin itu tidak mudah tersinggung, tidak temperamental, tidak mudah marah. Caranya itu membuat orang merasa tenang, membuat orang merasa teduh, dan orang yang hayyin ini tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, kalem. Semuanya penuh pertimbangan, perhitungan, dan ikhlas menjalaninya. Ya Rasulullah seperti itu. Tenang, tidak celetak-celetuk, sembarangan, tidak banyak komentar. Beliau itu tidak melukai siapapun. Tidak ada perbuatan yang membuat orang lain jadi tidak nyaman. Dari mana datang hayyin ini? Orang menjadi sangat tenang dalam hidupnya, dalam keadaan apapun, datangnya adalah dari tauhid, yakin kepada Allah dan tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Karena orang kalau sudah bersandar kepada selain Allah, pasti hidupnya tidak tenang. Makin ingin diakui, ingin diketahui, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin diberi, ingin dicintai oleh manusia, fokus ke sana, udah hilang hayyin. Harus orang hayyin itu harus benar-benar roja, harapnya ke Allah, takutnya ke Allah, tenang. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, keadaan orang beriman, semua urusannya itu jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak bisa begitu kecuali orang yang mukmin. Jadi bapak-bapak kalau ingin punya hayyin, punya ketenangan yang luar biasa, kata kuncinya harus benar-benar la ilaha illallahnya bukan hanya di lisan. Mulai menghilangkan harap-harap ke makhluk, takut ke makhluk, dan cinta yang tidak pada tempatnya ke makhluk. Ini serius. Yang banyak berharap dari makhluk sudah tidak ada bahagia, tidak ada tenang. Kenapa tidak ada tenang? Karena Allah tahu hati kita bersandar kepada makhluknya. Sedangkan yang menguasai takdir siapa? Hanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi gelisah itu SOP-nya begini. Hati kita tidak ke Allah, Allah Maha tahu isi hati, dicabut ketenangan di hati kita. Jadi galau itu tenangnya diambil oleh Allah. Sebagai apa? Alarm.
kita sudah melakukan maksiat sehingga berbuat dosa. Salah satu dosa adalah bersandar kepada selain Allah. Makanya gelisah. Ciri dosa itu kan dua. Satu, gelisah. Dua, takut ketahuan orang. Kok mati sini ya? Ya, sok, bebas ya. Ini sekarang udahlah, nggak usah dipermasalahkan. Tapi kalau tidak angin lebih enak. Lanjut. Halo? Perlu dinyalakan tidak? Tidak kan? Niatnya baik. Tapi yang lebih baik matikan ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana punya pribadi tenang, tidak punya lagi pilihan, kecuali harus yakin ke Allah. Karena tenang itu jalurnya cuma satu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Masih ingat pengajian yang lalu? Tentram itu CBY, cepat kembalikan kepada Allah, urusan apapun, banyak mengingat Allah, yakin kepada Allah dengan segala janji dan jaminannya. Tenang. Kalau orang galau, namanya TJR. Yang tadi, kenapa CBY supaya gampang, ada SBY, ada CBY gitu. Ada TJR apa? PJR. TJR telat mengembalikan ke Allah. Jadi segala dipikir, ke Allahnya nggak nyambung. Itu penyebab gelisah. Dua, jarang mengingat Allah. Segala dipikirkan. Padahal yang punya segalanya adalah Allah. Dan R-nya ragu kepada Allah. Seakan-akan Allah tuh nggak lihat kita, nggak tahu keadaan kita, nggak bisa nolong. Ah, ini apa? Supaya hayyin C B Y. Apa artinya? Singkatan apa? Beginilah ya, kalau sudah senior pengajian. Satu apa? Cepat kembalikan ke Allah. Mata ke makhluk, hati ke Allah. Ada sakit, ingat Allah. Ingin sesuatu, ingat Allah. Cemas, ingat Allah. Nah, delay ini yang bikin galau. Yang kedua, banyak ingat Allah. Wahai Allah yang maha menatap. Wahai penguasa langit dan bumi, wahai yang menentukan segala-galanya, wahai yang maha tahu segala sesuatu yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, wahai yang maha baik, yang tidak pernah lalai lupa mengurus makhlukmu, ya Hayyu ya Qayyum. Sebut Allah sebanyak-banyaknya, pasti tenang. Dan yang ketiga, yakin. Kalau Allah janji, pasti ditepati. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Solusi atas masalah apapun adalah ketakwaan. Makin takwa udah. Tapi ini kayaknya sulit. Sulit itu kalau tidak ditolong Allah. Kalau ditolong Allah tidak ada yang sulit. Semuanya urusan sepenuhnya dikuasai Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha dekat, yang Maha kuasa. Nah, kalau yakin seperti itu, tenang. Selama ini kita nggak yakin ke Allah, seakan Allah tuh nggak ada, seakan-akan Allah tuh nggak lihat, seakan-akan Allah tuh tidak tahu, seakan-akan gimana kapan ditolong oleh Allah. Lupa ada Allah. Nih sekali lagi, kalau saya mengatakan ini gelas ini asalnya nggak ada, tiba-tiba jadi sendiri gelas ini, percaya tidak? Nggak ada yang buat, percaya tidak? Ini komputer, asalnya nggak ada, tiba-tiba ngumpul-ngumpul-ngumpul, jadi sendiri komputer begini, percaya tidak? Ada yang buat kan? Pernah ada itu, siapa Lily J yang lagi viral itu? Nah, dia lagi nyiapin tepung, telur,
Lagi apa Lili? Saya lagi nunggu jadi donat katanya. Mungkinkah tepung, telur, semua jadi donat dengan sendirinya? Enggak mungkin kan? Pasti disebut gila kalau kita nunggu tepung pengen jadi donat sendiri. Apalagi seisi alam ini. Kita, langit, bumi, masa jadi sendiri? Allah yang membuat. Masa tubuh ini jadi sendiri? Masa ngegedein sendiri? Ada yang ngurus. Ini banyaknya orang lupa itu. Maka teruslah cari ilmu tauhid, Bang. Ilmu mengenal Allah. Kalau enggak ada tenangnya hidup. Karena kalau orang tidak kenal Allah, dia akan bersandar kepada selain Allah. Makanya ciri orang yang bekal baik, gampang lihatnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ciri orang ini orang bekal baik nih. Bekal dikasih kebaikan oleh Allah, dimudahkan paham agama. Yang ke masjid banyak, tapi lebih sedikit dari yang tidak ke masjid. Tapi yang ke masjid belum tentu juga mau belajar agama. Dan yang duduk begini belum tentu juga dengerin. Serius nih Pak? Sedikit orang yang, tapi pintu, ini orang bekal baik tidak? Gampang, gampang sekali. Dia senang tidak belajar agama. Senang tidak mengenal Tuhannya. Itu kuncinya. Nah, hayyin itu hanya bisa dengan tauhid. Makanya neraka juga gak mau menyentuhnya. Dunia mah nggak ada apa-apanya lah, cuman nah, ini komplek ini suatu saat para penghuni lamanya udahan ini. Giliran nanti bagian anaknya yang ngaku-ngaku, ya begitu aja. Sekarang banyak rumah-rumah besar, villa-villa itu yang dijual, ya. Kenapa? Udahan, capek kakek ngurus villa. Ngepelnya repot, bisa syarat kejepit, ya kan? Jadinya gaya tuh sebentar aja. Oh bangun ini, lama-lama udah repot itu Pak. Rumah gede itu. Apalagi yang rumahnya bertingkat 3, udah di bawah ya terus. Padahal yang di bawah kamar pembantu, ya jadi pindah ke kamar pembantu. Gak ada waktunya badan kita tuh Pak. Benar? Halo, coba Bapak lihat itu kumpulan para pejabat waktu 17 Agustusan. Ya, sama kita juga akan begitu. Wah, yang tadinya wah gagah, kan nggak bisa dipertahankan gagah ini. Lama-lama masuk walaupun seragamnya sama, tapi kan beda. Persis, ibu juga pakai seragam SMA. Dulu zaman SMA lucu, tapi kan kalau kita pakai lagi sekarang lebih lucu ya kan. Coba reuni. Kita nih reuni ini kan sudah rata-rata seumuran saya sebagian ya kan. Pakai seragam zaman dulu. Seragamnya sama, Pak. Tapi ketawanya lebih enak gitu lihat. Karena bentuknya yang udah beda. Ada yang udah ngoyotol, ada yang jadi kayak leput, macam-macam. Nggak bisa dipertahankan. Makanya adalah lihat dunia ini nggak usah gimana-gimana amat. Betul? Cuman mampir aja lah. Orang yang udah nyobain tua dan sadar itu mudah melihat. Ya, yang agak berat, yang muda-muda gini, yang belum nyobain, pengen, padahal belum tentu ada umur dan belum tentu ada takdirnya, itu yang apes. Yang enak mas sadar dari awal bahwa dunia ini cuma mampir, cuma ujian, nggak bisa dibawa kemana-mana. Yang mahal di dunia ini bahagia, dan bahagia itu cuma 2 kuncinya, iman dan amal soleh. Nggak ada bahagia dengan harta, enggak lah. Harta ini nggak ada apa-apanya bagi Allah. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Sampai sebuah hadis Rasulullah bersabda, andai saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk, itu orang-orang yang ingkar
Yang kufur kepada Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Tapi saking dunia ini tidak ada harganya bagi Allah, mau gangster, penjahat, apapun, kasih aja. 5 triliun, 100 triliun, sok aja. Nggak diapa-apain, enggak. Cuman ngaku-ngaku, benar. Siapa tuh Pablo, yang gangster itu, Pablo Picasso. Ah, itu mah lukisan. Oh, ya udah terserah Bapak aja. Saya nggak mau rewel. Ya, Pak es, ya es koteng itu es Escobar ya. Wow, itu kan Pak, ketika digeledah, uangnya tuh disembunyikan di tembok, di mana dikubur. Terus mau ngapain? Ngumpul-ngumpulin uang dikubur, di tembok, disembunyikan, yang dia sendiri lupa menyembunyikan. Terus gimana? Hah? Termasuk ketua mahkamah titik-titik yang dulu korupsi. Kan di tembok itu Pak. Disimpannya di dalam tembok uang hasil korupsinya. Lihat, enggak. Megang, enggak. Make, enggak. Cuma lihat tembok. Ah, eta mah liar. Betul tidak? Mau ngapain? Model-model kita sudah senior begini. Ayo, berani makan durian? Naik dia pula. Ayo kita kambing guling ya. Asam urat, dia apa kolesterol. Udah dikit, dikit model kita tuh. Apalagi yang sudah dititipi Allah berbagai ranjau ya. Kemarin ada yang ngirim duren ke saya Pak. Dua, nggak kuat. Satu-satunya cara adalah pergi. Santri makan, baru selamat Pak. Jadi saya bagian mencium baunya aja. Oh enak nih, dah makan-makan gitu. Kalau saya makan, naik tak asam urat Pak. Begitulah ya, dunia ini nggak ada apa-apanya. Harus sadar betul. Yang ada apa-apanya adalah yang hayyin. Yakin ke Allah, patuh ke Allah, baru enjoy hidup ini. Dua, layin. Apa layin? Layin itu lembut. Orang yang lain itu sama tenang, lembut. Sangat sopan, sangat ramah, sangat santun. Orang lain itu tidak marah-marah, tidak arogan, tidak kasar, tidak petantang-petenteng, lain gitu ya. Diharamkan. Kebalikannya dari lain itu adalah takabur, arogan, gitu, menggepeng nanti di akhirat ya. Gak bisa. Gaya-gaya juga ketika belum ompong, betul tidak? Kalau udah repot. Kan ada yang marah, gigi palsunya loncat. Jadi jadi ketawa semua. Udah, nggak bisa kita gaya terus. Ada akhirnya nih kekuatan ini. Gagah teh ada akhirnya. Benar? Pernah lihat di YouTube ada yang lewat itu tentang artis-artis kapan dia umur 19, 25, oh, 75, 80. Nggak bisa dipertahankan kayak dulu. Pakai maaf, jangan dibayangkan ya. Pakai baju yang terlalu mini malah jadi kasihan lihatnya. Ya, sama. Pak, Bapak juga ya pakai jin terlalu ketat, darah tidak ngalir. Udah beda urusan kita. Dulu kita naik moge keren, lama-lama naiknya keliling sini dikeroknya yang lama, Pak. Ada waktunya badan ini, benar? Maka kekuatan yang akan tersisa itu adalah kelemah lembutan. Dari mana datangnya lain? Dari sifat rohmah, kasih sayang. Ini irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Pak, ini maaf saya sering mengulang cerita ini. Di Kolombia ada kebun binatang. Ibu-ibu tua masuk dan melihat kandang singa. Lalu ada viral juga, dipukul-pukul teralisnya. Singa berbalik. Lihat ada ibu-ibu di dekat teralisnya, di luar kandang.
singa itu langsung mengeluarkan tangannya dan me, mengapa coba? Ya terserah Bapak lah, pokoknya kita nggak akan berdebat ya nggak. Sepertinya menerkam, tetapi bukannya digigit, seperti kangen sekali. Ternyata memeluk. Begitu kangennya, ini singa besar. Kenapa ibu ini dipeluk? Apa karena kecantikannya? Cari jamaah tercantik. Masukkan ke kandang singa. Berapa lama itu bertahan kecantikan? Apa karena tasnya yang mahal? Cari ibu-ibu apa sosialita yang tasnya bagus, tempelkan ke kandang singa. Apa yang terjadi? Atau karena suaminya punya jabatan sehingga singa memeluk, cari istri pejabat. Singa memeluk ini karena 6 tahun yang lalu, ketika singa itu masih kecil, ibu ini merawat, disayangi, dikasih susu, diselimuti, dimandikan, dibelai, dipeluk, lama berpisah, 6 tahun, sehingga singanya jadi besar. Dan singa tidak melupakan kasih sayang. Inilah kekuatan, the power of Rahman. Itu singa binatang, binatang buas, besar, tidak bisa melupakan kasih sayang. Pernah dengar Rizka? Siapa? Ibu tukang nonton ya. Rizka itu buaya. Maaf yang namanya sama. Ini bukan salah saya. Ada yang ngasih nama bukan saya. Rizka ini buaya yang di Kalimantan, Bu. Maaf yang namanya sama. Ini ada kepala sekolah, ada menteri yang namanya sama. Maaf ya. Ini yang bagian buaya. Itu baik. Buaya segitu ganasnya, luluh hatinya kepada orang yang menyayangi. Beruang, serigala, kata kunci yang bisa meluluhkan adalah kasih sayang. Ini yang minus. Berapa banyak para suami yang lelah hidupnya karena pulang katih tayang. Ini wajah-wajah kurang kasih sayang. Makanya rada beringas begini kan. Ibu, ibu, wanita dengan lelaki itu hardware dan softwarenya beda. The power of emak-emak aslinya adalah kasih sayang. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, tidaklah kelembutan ada pada seseorang kecuali memperindahnya. Dan kalau sebaliknya, hilang kelembutan, hilang keindahan. Jadi ibu harusnya memaksimalkan kelemah lembutan ibu. Takluk lelaki itu. Betul Pak? Nggak usah takut lah Pak. Bapak mengangguk aja, lihat ke belakang dulu, tenang. Saya jadi ingat itu kerajaan STI, udah tahu belum? Kerajaan suami takut istri. Kan raja tuh tersinggung Pak, karena dapat predikat kerajaan STI. Sehingga raja bilang kepada rakyat lelaki, hei lelaki, jujur ya, siapa yang takut istri, pindah ke kanan saya. Ada pindah Pak. Udah pindah, tiba-tiba ada seorang ke kiri. Waduh, Raja bangga. Langsung disalamin. Luar biasa. Saudara satu-satunya yang berani ke kiri. Bagaimana bisa berani begini? Saya disuruh istri saya ke kiri. Sempurna lah ya.
Bu, lelaki punya kasih sayang luar biasa. Perempuan berlipat luar biasa. Benar, ini yang kurang di kita. Orang yang punya lain itu tidak ada kata-kata kasar. Tidak ada kata-kata yang memojokkan, yang menyakitkan, mempermalukan. Tidak ada. Semuanya kasih sayang. Dan sedikit kata-katanya. Yang banyak itu adalah bukti nyata. Tuh, kalau binatang buas saja takluk, Bapak tahu berapa ribu kilometer kita dari Mekah Madinah ke sini? 1400 tahun lebih Rasulullah sudah wafat. Kenapa ada di hati kita? Kita tidak lihat Rasulullah, tidak ada fotonya, tidak ada videonya, tidak mendengar suaranya. Ada di hati kita. Apa ini? Kekuatan apa? Sebelum Rasulullah wafat, apa yang disabdakan Rasul? Ummati, ummati. Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Bayangkan Pak, tidak lihat, tidak dengar, tidak ada komunikasi, ada di hati kita, benar? Ini the power of layinin, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayo evaluasi diri bagi yang sering kasar, galak, ketus. Ini mah kayak nggak minat ini ke surganya. Mikir. Kemarin menarik Pak di pesantren, saya dengar ada laporan, ada ibu-ibu niat pesantren ketika 3 hari itu pulang, katanya, gimana, ini saya terus Jangan-jangan di sini mau pulang juga nih. 3, qorib. Apa arti qorib? Dekat. Jadi orang yang diharamkan tersentuh api neraka itu namanya qoribin, yang ketiga. Orangnya dekat. Dekat gimana? Mudah dekat dengan orang, orang juga mudah dekat dengannya. Orang yang qorib itu, kenapa orang dekat dengan kita? Karena dia merasa aman. Ingat, dalam teori komunikasi, orang itu akan jadi dekat 3 syaratnya. 1, aman. Mana kita mau ngedeketin yang tidak aman? Hah? Kenapa suami istri jarang ngobrol akrab? Pasti merasa nggak aman. Bu, apa ibu-ibu? Punya duit nggak? Boleh ngomong kalau punya duit. Pasti nggak ngomong lagi tuh Pak, karena nggak punya duit. Sama anak dengan orang tua. Nah, sini kamu. Gak mau ngobrol tuh. Ciri orang tidak bisa dekat itu karena tidak merasa aman. 2, suportif. Orang bisa dekat kalau dia tahu kita itu akan mensupport, bukan menghakimi. Jelas? Kenapa orang suka dekat dengan yang suka nolong, nggak dekat dengan yang suka menyakiti? Pernah ada seorang anak nilai ulangannya 4,5. Gak mau masuk ke rumah nih anak SD. Bapaknya udah tahu. Kenapa nak? Sini dong masuk. Nangis. Oh, nilainya 4,5 ya. Bapak dulu nilainya 3,5. Gara-gara 3,5, Bapak luar biasa. Jadi belajar. Makanya jadi bintang kelas gara-gara nilai 3,5. Kamu ciri-ciri bakal jadi bintang kelas. Sini nak. Semangat itu anak. Dasar anak bikin malu orang tua. Kamu dipukul pakai sapu ya? Bisa. Supriyani kan kasihan. Itu salah kalau mendidik dengan memikirkan seperti itu. Support. Yang ketiga, terbuka. Jadi Bapak Ibu akan jauh ngobrol dengan anak kecuali kita mau membuka. Sok beri saya masukan. Nah, kalau kita udah membuka diri,
bisa diberi masukan, itu orang jadi dekat. Ini dari segi ilmu, katanya psikologi yang dapat saya pelajari. Tapi Rasulullah melampaui semua itu. Ciri orang Qoribin itu sumbernya adalah tawadu, rendah hati. Orang tawadu itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari diri. Lihat yang muda-muda, oh ini dosanya lebih sedikit dari saya. Itu. Jadi hormat. Oh sedikit nih dosanya. Lihat yang tua-tua, nah ini dia nih tua. Berarti amalnya lebih banyak dari saya. Sholatnya lebih banyak. Sedekahnya lebih banyak. Dan yang paling hebat, Ramadannya lebih banyak. Lihat yang bikin dosa, jangan-jangan dosa ini yang mengantarkan taubat nasuha. Berapa banyak orang yang bikin dosa dan gara-gara dosa itu melesat taubat. Pernah dengar ada ibu-ibu yang ditangkap lalu ngaku di penjara, ngapalin Quran, keluar dari penjara malah bisa jadi dakwah. Tuh, gara-gara kesalahan ditobati, naik derajatnya. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena ini cobaan, ini ujian. Masa belum di penjara nggak kira-kira? Jawabannya karena ibu belum ngapalin. Sederhana, ini kejauhan pikirannya. Ya, kata yang dosa karena ayam mancing-mancing. Siapa yang gembong narkoba yang dihukum mati itu? Kalau kita dengar dari uraian jaksa dan semua yang melihat eksekusinya, itu ya itu sepertinya sih bagaimana itu taubat nasuhatnya. Ya, udahlah, jangan merendahkan orang lain. Mau tahu ciri orang tawadu? Salah satu cirinya Pak. Nih, Rasulullah SAW itu setiap orang yang berjumpa dengan beliau, ini kunci ya, pasti pikirannya sama. Apa pikirannya? Saya adalah orang yang paling disukai Rasulullah. Kenapa? Karena siapapun yang berjumpa dengan Nabi, Nabi itu memperlakukannya spesial. Kalau dipanggil Nabi Muhammad, hei Muhammad, mau pakai Rasul, Nabi, ataupun hanya nama, Rasul tidak menoleh begini Pak. Tapi seluruh badan. Menunjukkan penghormatan. Rasulullah kalau salaman, beliau mengasongkan tangan duluan. Dan tidak dilepaskan tangan ini sebelum dilepaskan oleh yang disalaminya. Menunjukkan penghormatan. Kalau ada tamu, beliau buka jubahnya untuk alas karena tidak ada kursi. Ya. Kalau siapapun di depan Rasul bicara, Rasul menyimak. Sungguh-sungguh menyimaknya tuh. Tidak melakukan pekerjaan yang lain. Kalau lucu, Rasul senyum. Kita main ngabodor, lucu. Jadi tersinggung. Kalau orang cerita sedih, Rasul ikut empati. Kalau kita gimana? Yang gitu-gitu aja nih cengeng pisan, jeletot sakit. Kalau cerita yang mengagumkan, Rasul ikut terpesona. Hadir. Jadi orang yang ada di hadapannya tuh jadi eksis lah. Dan kalau tamunya pulang, Rasulullah mengantar dan tidak berbalik badannya sampai tamunya pergi. Masya Allah. Itu ke siapapun, Pak. Lemah lembut, sopan. Kalau di kantor, bisa lihat nih. Kalau datang atasan, kalau belum ditangkap ya atasannya. Atasan pergi, sini loh, kenapa kamu nggak beresin? Ini menjilat. Menjilat kalau ke atasan sopan,
ke karyawannya, marah-marah, menegur, menghina, merendahkan. Ini nggak benar orang. Tadi tawadu acting, pura-pura. Tawadu asli ke siapapun sopan, baik, ke atasan sopan, ke karyawan sopan. Wah, jangan merendahkan orang lain. Kita ini bisa begini bantuan banyak orang. Bapak-bapak bisa punya jabatan jasa guru SD, betul tidak? Makanya jangan meremehkan guru SD. Harusnya guru SD gajinya besar. Karena tidak ada yang bisa lulus SMP tanpa SD, benar? Kalau nanti Bapak jadi Menteri Pendidikan, guru SD naikin itu gajinya. Ah, saya emang ngomong aja, nggak gampang ngomongnya. Jangan meremehkan bawahan, Pak. Nggak ada bawahan, malu. Nggak ada atasan, masuk angin. Ini mah dalam pisahnya. Penting mana, bawahan atau atasan? Coba aja Bapak ke kantor, satu hari nggak pakai atasan, satu hari nggak pakai bawahan. Yang pertama mah, yang kedua Bapak ditangkap, dibawa ke rumah sakit jiwa. Astagfirullah. Astagfirullah. Nggak boleh ngomong sia-sia. Dicatat nih oleh malaikat. Bapak sih mancing-mancing. Salah satu ciri tawadu lainnya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Al-Furqan 63. Bapak mau tahu Bapak rendah hati atau tidak? Lihat ketika ada orang ngomong jelek ke kita. Nah, Koribin mah kalau orang ngomong jelek mah nggak ada masalah. Senyum aja. Monyet lo. Minimal senyum. Kalau mau ngejawab, bukan. Assalamualaikum. Monyet, anjing. Itu. Ini kebun binatang. Ciri orang rendah hati salah satunya adalah ketika dia dikata-katai perkataan yang tidak baik. Baik oleh orang, oleh orang umum, siapa, begal atau apa, atau oleh istri, atau oleh suami, atau oleh orang tua, atau oleh atasan, atau oleh siapa gitu, kalem aja. Itu ciri korib. Kalau tersengat, langsung maki-maki, ya itu belum wilayah tawadu. Tenang weh hadirin. Terakhir, sahau, mudah. Satu apa? Ayin, dua, lain, tiga, korib, empat, sahau. Mudah. Ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka, itu orangnya mudah. Mudah apa? Enggak ribet. Ribet itu datangnya dari memperturutkan nafsu. Sebetulnya hidup ini mah kalau dijalanin nggak pakai emosional lebih simpel, Pak. Lebih simpel. Lagi macet, ada mau, wah kurang ajar lu. Kita ngejar nggak bisa, nggak berhentiin nggak bisa. Itu kaca sekali. Udahlah Pak, tenang. Tenang, gimana Pak? Ngambek ke istri. Orang kayak gitu kalau nggak diajarin, ngaco terus. Nah, pada mobil motor udah kemana? Dan dia ngebut itu karena mau ke toilet, ya kan? Ngamuk, nyusul nggak bisa. Tapi istri udah apa tenang-tenang. Ini masalah harga diri lelaki. Aduh, ribut sama istrinya. Terus kata anak di belakang, atau Pak jangan, diam kamu, dik. Cungkeng. Ini teh apa-apa. Hidup nggak jelas kayak gini. Nafsu, Pak. Banyaknya hidup kita kacau karena memperturutkan nafsu. Pernah dengar kasus sampo yang belum kering rambutnya terus nembak? Ah, itu karena marah. Pernah dengar ketua komisi titik-titik yang akhirnya diturunkan, dipecat gara-gara zina, itu memperturutkan nafsu. Itu yang dikasih gelang berseri itu
memperturutkan greedy, ketamakan. Itu udah kaya-kaya itu yang korupsi itu. Coba duit berapa? 1 triliun dan 51 kilo. Coba mau nggak dia pakai gantungan kalung 1 kilo aja gitu? Greedy, serakah. Serakah itu pasti jatuh. Udahlah, simpel-simpel aja hidup ini ya kan? Wah, simpel-simpel aja. Saya tuh selalu pengen cerita tentang, udah diceritakan belum di sini? Ya nggak tahu kan yang mana mau saya ceritain. Boleh diulangi lagi dikit, Pak. Saya suka sekali ceritain itu. Mau tentang kakek-kakek 70 tahun cocok nih ya ini menghadapi. Kakek ini segar, sehat, awet muda. Kayak apa rahasianya kakek kok segar terus, fit terus? Kata si kakek, saya sih sederhana. Saya emang nggak mau berdebat, nggak suka berbantah-bantahan. Dah itu aja lah. Terus kata pemuda ini, jadi menurut kakek, kalau kita nggak berbantah-bantahan, itu jadi awet muda, jadi sehat, jadi segar. Ya, kira-kira gitulah. Kata pemuda ini, nggak mungkin lah, kek. Masa cuman karena nggak berdebat kemudian jadi sehat, awet muda. Menurut saya sih nggak mungkin. Tahu jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin nggak mau berdebat. Ya. Simple. Kita Pak semuanya didebatin. Betul tidak? Nonton sepak bola bareng. Udahan Pak 2-0. Kacau, kacau. Ini si ini harusnya dia nggak main nih. Bagaimana nggak main? Udah selesai dia main. Itu harusnya tadi final itu ke kiri. So tahu dia aja latihan takar kebak dulu dan dibahas berdua Pak. Nah yang satu lagi enggak emang berantem. Error. Mau ngapain kita memperdebatkan? Ada suami juga, Bu, kalau nanti saya meninggal duluan, Ibu dikuburnya di sebelah saya ya. Ah, belum tahu kan nasibnya nanti. Belum apa-apa udah ngelawan, kamu nggak siap berantem. Belum juga mati ya kan? Ada itu. Bahkan ada yang begini. Awas loh Pak, ini mau tidur. Jangan berdebat. Siapa yang mau berdebat? Ibu jangan buruk sangka, berdebat. Iya. Nafsu semua ini Pak, betul tidak? Udahlah, bikin simpel hidup ini. Halo, kakek-kakek yang 80 tahun, mau tahu nggak? Sehat, segar, awet muda. Aki, apa rahasianya? Dua. Apa dua apa? Satu, saya tidak mau marah-marah kecuali urusan penting. Yang kedua apa, Ki? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Oke, spion copot tuh ada yang maling. Beli lagi. Simpel. Oke, listrik naik nih bayarannya. Cabut. Hah? Dicabut gelap dong. Bayar. Simple. Mau ngapain jengkel? Tetap harus bayar. Betul tidak? Gimana nih? Cicilan mobil saya berat sekali. Jual. Kalau dijual, harganya jadi murah. Jangan jual. Beres. Yes. Hidup ini mau memilih hadirin. Betul tidak? Makanya udahlah. Dunia ini nggak ada apa-apanya, Pak. Cuman gini-gini aja. Bapak kan udah lama di dunia, ya kan? Nggak ada apa-apanya, Pak. Beneran. Cuman acting aja. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Ya, ya kan? Dan manggung sebentar. Kita mah hidup ini untuk dua hal. Meningkatkan iman dan menjadikan kesibukan kita jadi amal soleh. Baru bahagia. Ain
layin, qarib, sahal. Nggak mungkin didapatkan kecuali dengan belajar dan mujahadah. Kuncinya dua, pelajari ilmunya dan bermujahadah untuk dua hal, membersihkan hati dan menjadikan amal. Itu. Karena Allah tuh melihatnya cuma dua. Inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat casing, rupa dan harta, tapi Allah lihat hati dan amal. Berusahalah cari ilmu agama dengan baik, berjuanglah mengamalkannya dan bermujahadah bersihkan hati. Terima kasih kepada teman-teman. Nanti insya Allah jam 9 Habib Novel di Istiqlal mengundang beliau, dan yang kedua insya Allah AA bagian jam 10 seperempat di sana ya. Sampai jumpa di Istiqlal, dan judulnya adalah dengan tawakal segala urusan, segala keperluan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan iman, diberikan nikmatnya qalbun salim, diberikan indahnya akhlakul karimah, dan dikaruniai istiqomah. Dan semoga Allah yang maha mendengar mengaruniakan husnul khatimah, jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.